Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Masih semangat untuk belajar. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ayat-ayat Allah yang turun bersama dan luar biasa. Langsung aja nih ada tayangan lagi nih. Lantunan surat Al-Ikhlas indah dari seorang anak. Ini dia tayangannya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah, tabarakallah. Bener gak sih Ustaz Syam salah satu surat dalam Al-Quran yang sunnah nih untuk dibaca bersama itu surat Al-Ikhlas sama surat Al-Kafirun. Nah maknanya apa? Al-Ikhlas Hikmahnya dan surah apa? Al-Kafirun. Mohon Baik. penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Zanada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nabi SAW menurut Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, bahwasanya baginda Nabi SAW senantiasa membaca daripada surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan juga surah Al-Ikhlas di salat qobliyah subuhnya. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh Nabi membaca Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW kurang lebih dari 20 kali saya mendengar Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun di 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah maghrib. Nah, itu 2 rakaat, jadi qobliyah subuhnya Al-Kafirun Al-Ikhlas, ba'diyah maghribnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kata Abdullah bin Mas'ud, bukan 20 kali lagi tapi sering banget. Kata Ibunda Aisyah, kalau saya sih kayaknya setiap Nabi qobliyah dan ba'diyah itu pasti bacanya itu. Qobliyah subuh dan juga ba'diyah maghribnya Nabi SAW senantiasa membaca Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Dalam hati ibu-ibu, alhamdulillah berarti selama ini saya benar. Karena ini memang bacaan yang saya pakai kalau saya lagi sholat. Jangankan qobliyah ba'diyah, sholat fardu pun itu bacaanku. Subhanallah. Andalan. Andalan favorit. Tapi ada rahasianya. Kenapa Nabi SAW memulai hari? Kan subuh itu kan memulai harinya dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ternyata luar biasa. Surah Al-Kafirun itu mengajarkan kita untuk ada loyal dan anti loyal. Kita bisa berbuat baik kepada siapapun manusia, tapi tidak dengan urusan akidah. Tidak ada tawar menawar. Kita dalam urusan bisnis kepada non muslim, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah bisa saja. Tapi kalau urusan akidah tidak bisa diganggu gugat. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi diawali paginya dengan prinsip akidah yang sangat kuat. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan surah Al-Ikhlas juga mengajarkan kepada kita bahwa memang jangan bergantung kepada manusia. Bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengawali siang, mengawali hari dengan tauhid dan juga mengawali malam dengan tauhid juga. Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Masya Allah, itulah maknanya ya Ustaz Maknanya ya. rahasianya. Jadi sepanjang apapun bacaan kita, qobliyah subuh masih lebih hebat kalau baca kuliah kulhu. Kenapa? Karena ngikut Nabi. Masya Allah, sunnahnya ya. Betul. Terima kasih Ustaz Syam, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, aku kasih kesempatan nanya lagi ya. Dia masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya lagi. Semuanya mau nanya. Siapa ya? Ibu ya. Boleh. Mohon izin dikasihkan mic-nya.
Silakan berdiri Ibu, namanya siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entim Fatimah dari Majelis Talim At-Taqwa Kota Tasikmalaya. Tanya dong Ustadz. Iya. Izin mau bertanya ke Habib Muhammad. Boleh. Siap. Benarkah apabila surat Al-Fatihah dibaca bersama surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di dekat orang yang sakit, maka akan datang segera kesembuhannya? Iya, Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bib? Ibunya mau saya bacain? Enggak, ibunya sehat. Oh, sehat. Ibunya sehat Bib. Terima kasih ya Bu ya. Siapa tadi namanya Iris Bella? Entim Fatimah. Oh, Entim Fatimah. Oke, Bu. Silakan Habib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Al-Quran ini syifa. Jadi siapapun kita jangan pernah meragukan kehebatan, keberkahan, keutamaan, kemuliaan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Jadi semuanya seperti Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah, ada kita bacanya Al-Ikhlas, ada kita baca Al-Falaq, ada kita baca An-Nas. Al-Falaq sama An-Nas disebutnya Al-Mu'awwidhatain. Artinya Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birab. Ini semuanya betul-betul minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah manfaatnya ada sangat besar. Salah satu contoh misal kita bacakan orang yang sakit. Ikhtiar itu ke dokter. Tapi ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala aula, afdal, a'zam, akbar. Artinya lebih besar, lebih mulia, lebih hebat. Dokter perantara, sebagaimanapun hebat dokter, Masya Allah pun ilmu itu diberikan oleh Allah, tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Lantas kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sakit. Baik kita yang baca atau orang lain yang baca. Salah satu contoh Nabi sebelum orang sakit, Nabi itu menganjurkan kita baca Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas itu sebelum tidur dan bangun tidur. Apabila kita baca sampai Nabi itu meniupkan tangannya, jadi bukan bid'ah niup tangan itu. Kalau napas dia ya habis makan jengkol bau. Ya, napas dia. Artinya yang bikin berkah itu mulutnya habis baca Quran. Jadi ketika baca tersebut, maksudnya kan situ ada Al-Fatihah. Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Artinya ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa artinya minta pertolongan Allah. Jadi bukan sembarang ayat. Kita harus seperti Ustadz Nada. Sekali-sekali pahamin maknanya supaya kita tahu. Jadi enggak selalu menyalahkan orang. Jadi ditiupkan oleh Nabi sebelum tidur, kemudian diusapkan sama Rasul, kemudian bangun pun diusapkan lagi, ditiup sama Nabi. Selama kita tidur, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang sakit bagaimana? Ada 3 manfaat. Ketika kita bacakan Al-Fatihah, Qul Falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pertama insya Allah meninggal husnul khatimah. Kedua, dia aman daripada fitnah kubur. Keempat, tidak kuburannya itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi ulama mengatakan diciptakan malaikat nanti untuk mengantarkan dia sampai menyeberang suratul mustaqim sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Sama-sama. Terjawab ya Bu ya. Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Tenang, Subhanahu Bu. wa taala. Amin. Pulangnya saya bacain. Oh, sehat semua. Terima kasih Habib. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang asbas itu terus, sekarang sebelah sini ya. Bapak, bapaknya diam aja Ibu ya. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama Perkenalan. nama saya Iis Kusmawati dari Majelis Taklim At-Taqwa Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Iis. Izin bertanya Ustadz,
Saya mau bertanya kepada Ustaz Nada. Ustazah Nada Apakah apakah benar apabila setiap malam membaca surat Al-Mulk sama Al-Waqiah dapat mendapatkan rezeki yang berturut-turut? Ya. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong, bagus pertanyaannya ya. Al-Mulk sama apa tadi? Suratul Waqiah. Al-Waqiah katanya Iya. dapat rezeki yang berturut-turut gak pernah putus. Masya Allah. Benarkah seperti itu Kita Ustazah Nada? bahas. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Iis Dahlia. Bukan. Ibu Iis. Kusmawati. Iya itulah yang saya ingat Ibu Iisnya aja Ya pokoknya. udah gak apa-apa lah. Terima kasih Kak Soni dan izin juga guru-guru kita Habib Muhammad dan juga Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, ada suratul Waqiah atau surat Al-Muluk. Al-Muluk ini biasanya kita sering mendengarnya juga sebahagian kita menyebutnya surat Tabarok. Kenapa? Karena diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini masing-masing punya fadilah, punya keutamaan. Pertama, kalau membaca surat Al-Muluk atau surat Tabarok, maka pernah dikatakan oleh baginda Rasul sebagai fadhailul a'mal bahwasannya ini surat Al-Muluk tamna'u adzabal qabri. Surat Al-Muluk tamna'u adzabal qabri. Surat Al-Muluk, surat Tabarok 30 ayat ini bisa mencegah azab kubur. Siapa orang yang istiqomah membacanya, maka dia akan terhindar dari azab kubur. Makanya dianjurkan oleh para ulama, bacanya itu sebelum tidur. Sebelum tidur sempetin baca surat Al-Muluk atau Tabarok. Sempatkan itu dibaca. Sebelum tidur, mungkin ba'da isya boleh atau sebelum tidur juga bagus. Karena kita nggak menjamin apakah besok kita sudah bangun lagi. Jadi kita persiapan, karena kan namanya tidur itu adalah separuh dari kematian. Coba kita kalau baca doa bangun dari tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan, membangunkan dari mati kita semalam. Masya Allah. Jadi kita bisa amalkan itu satu. Yang kedua, tadi ditanya oleh Ibu Iis bahwa apakah dua ayat ini bisa menjadikan kita memiliki rizki yang berkelanjutan. Karena dengan fadilah dari suratul Waqiah ini tamna'ul faqra, akan mencegah kefakiran, mencegah kemiskinan. Bahkan ulama menganjurkannya membaca suratul Waqiah ini adalah dibacanya pada waktu yang orang biasanya lalai sedang bekerja. Kapan itu? Di waktu ba'da asar, sore-sore. Setelah asar, ayo baca suratul Waqiah. Tapi ini hanya anjuran. Kalau sekiranya kita mau menghidupkan ba'dal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya, maka itu sangat-sangat istimewa. Karena waktu maghrib dan isya ini dikatakan juga waktu yang awabin. Waktu yang biasanya orang harusnya kembali kepada Allah. Dengan mengisi maghrib dan isya dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Ya. Karena di waktu maghrib dan isya ini adalah waktu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amalan yang kita kerjakan menjadi simpanan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sia-siakan ba'da maghrib sampai dengan isya. Bisa kita sholat sunnah ba'diyah, kemudian ditambah lagi dengan sholat sunat awabin. Apalagi kalau sekiranya kita mau baca tuh suratul Waqiah misalnya, tambah surat Al-Muluk misalnya. Oh nggak sempat sore-sore, nggak bisa kalau misalnya mau tidur karena baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketiduran. Boleh kita bacanya ba'da maghrib. Insya Allah dengan menghidupkan maghrib dan isya kita akan mendapatkan keberkahan di antaranya rizki yang terus-terusan. Amin, ya rabbal alamin. Berarti kalau lagi baca ketiduran bukan Iis Dahlia dong. Oh gitu, siapa? Istirahat di Oh tempat. iya, istirahat di Iya, tempat. siap. Benar-benar. Iya. Terima kasih Ustazah untuk Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Terjawab ya Bu. Masya Allah. Kenapa? Terima kasih. Sama-sama, Masya Allah, tabarakallah. Ibu ya, Bu, mau nanya Bu? Boleh, tolong dikasihkan mic-nya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikah Muflihah dari Majelis Taklim At-Taqwa Kota Tasikmalaya. Tanya dong Ustadz, Iya, izin saya bertanya kepada Ustadz Sam. Siap Ibu. siap tuh Katanya
Kata siapa? Kata ibunya. Kata pertanyaan. Oh, kata pertanyaan. Siap. Oh, Ibu penuh pertanyaan Katanya nih. pada tiap subuh hari Jumat disunatkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Nah, Apa sih kedahsyatan kedua surat itu? Setelah kalau membaca surat As-Sajdah katanya harus membaca harus sujud tilawah. Apakah itu benar? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis subuh katanya sunat, maksudnya gimana? subuh Jumat, Subuh Jumat. disunahkan. Disunahkan, iya dah. Membaca surah As-Sajdah dan Iya. surah Al-Insan. Oh gitu, benar gitu. Pertanyaannya kayak pertanyaan ujian. Iya, Siap. kalau gitu dijawab deh Ustaz Syam, Baik, silakan. Habib Muhammad, Sazanada, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca surah Al-Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Dua surah yang disusun oleh para ulama sebagai bacaan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disampaikan oleh para ulama kita, para habaib kita dalam kitab-kitab mereka, makruh hukumnya menjadikan satu surah atau satu ayat menjadi ayat yang itu terus dibaca dalam sholat. Misal ada orang sholat maghrib itu terus bacaannya, dia mengkhususkan, maka makruh hukumnya. Mestinya dia bervariasi. Malam ini baca Ad-Duha, besok malam baca Al-Kafirun, besoknya malam lagi baca surah apa. Jadi ada variasi daripada bacaannya. Kecuali yang ada sunnahnya dari Nabi SAW. Seperti apa? Seperti As-Sajdah dan Al-Insan yang ketika dua surah ini turun, Nabi tidak pernah baca surah yang lain lagi ketika subuh Jumat kecuali dua surah ini. As-Sajdah dan surah Al-Insan. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftara, sampai nanti di ayat Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung sujud. Allahu Akbar. Langsung sujud situ. Itu tidak terhitung satu rakaat. Itu namanya sujud. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Langsung ayatnya disambung. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Sampai selesai surah As-Sajdah baru ruku. Allahu Akbar. Baru tuh satu rakaat. Jadi jangan heran kalau subuh Jumat biasa di Mekah atau di beberapa daerah masih mengamalkan daripada dua surah ini. Dua surah ini sangat utama. Kenapa? Karena ngikut Nabi SAW. Engkau subuh Jumat baca Al-Baqarah, jauh pahalanya sama yang ini. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Mas jawabannya. Sony. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terima kasih ya, Ibu sudah bertanya. Bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah, tabarakallah. Siapa lagi yang mau nanya? Ibu angkat tangan duluan. Ujian hidup lagi, Bu? Enggak, apa kali ini apa? Coba boleh mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya. nama saya Epi Pelani Wah, akhirnya dari saya tahu nama Masjid Ibu ya. Taklim At-Taqwa, Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Epi. Tanya dong Ustadz, Iya. izin mau tanya sama Ustadzah Nada. Oke, mau nanya apa? Sebenarnya ada nggak sih surat Al-Quran yang disunahkan dibaca gitu? Khususnya bagi wanita yang sedang haid. Biar nggak baperan gitu. Oh,
Ibu tadi belum sarapan kok baper. Belum. Lapar. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Pertanyaannya out of the box ya. Iya, iya. Saya gak kepikiran loh ada pertanyaan itu. Biar nggak baper Kak Biar Soni. nggak baper, iya, coba Baik. dijawab, Ustazah. Iya baik, terima kasih Kak Soni. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana biar nggak baper? Apa sih itu baper? Pokoknya sedih, gampang galau, hatinya gelisah gitu ya. Tapi satu hal bahwa ketika seorang wanita sedang haid maka dilarang untuk membaca Al-Quran. Ini sebuah catatan ya. Memegang Al-Quran, memegang mushaf pun juga ketika membacanya dilarang. Jadi kita bagaimana caranya? Kita ingin membaca doa atau mengamalkan hari-harian kita yang juga ada dalam penggalan-penggalan ayat dalam Al-Quran. Tentu diperbolehkan dengan niat adalah berzikir. Innamal a'malu bin niat. Sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya qiraatul Quran, niatnya baca Quran maka jelas dilarang. Bagi seorang wanita yang sedang haid, yang sedang udzur, nifas misalnya. Nah tapi ketika seorang wanita yang sedang haid tetap pengen membaca ya, mengamalkan yang ada dalam penggalan-penggalan ayat, maka niatkan untuk berzikir. Maka apa sih di antara yang bisa kita baca? Pernah ini disarankan dan juga sering dianjurkan oleh para guru-guru kita baca penggalan ayat, yaitu ketika wanita sedang haid meskipun sedang udzur kita bisa membaca Rabbi syrahli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Rabbi syrahli sodri, ya Allah isyrahli sodri, lapangkanlah dadaku, tenangkanlah hatiku, luaskanlah hatiku nih yang lagi baper, yang lagi sedih, pokoknya yang lagi galau, pokoknya dihilangkan semua-muanya. Rabbi syrahli sodri wa yassir li amri, mudahkanlah semua urusanku. Boleh itu diperbanyak, Rabbi syrahli sodri wa yassir li amri, Rabbi syrahli sodri wa yassir li amri, Rabbi syrahli sodri wa yassir li amri. Masya Allah, insya Allah dengan kita mengamalkan itu meskipun wanita sedang haid, insya Allah hatinya akan semakin lapang, semakin tenang dan insya Allah enggak baperan lagi. Kalau lagi datang bulan tuh ibu itu gimana tuh? Iya, Masya Allah. Pokoknya kita nih harus kita niatkan untuk bisa melapangkan dada kita Ya. agar hati kita ini selalu enak. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang sedang pengen tiba-tiba lagi mau nyetor Quran, Ya. kemudian tiba-tiba lagi tiba-tiba haid gitu ya. Ya. Kembali lagi innamal a'malu bin niat. Pokoknya niatnya jangan kita untuk membaca, Ya. tapi niatkan untuk mengingat-ingat, berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Insya Allah gak baperan ya pas datang bulan ya. Langsung berubah loh wajahnya. Langsung berubah. Langsung berubah wajahnya, kerudungnya aja kuning Kak. Iya dong, beda cerah. Terima kasih Sama-sama. saja, Masya Allah, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terjawab semua pertanyaannya, alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat tuh ada yang bersamaan. Apa sih hikmahnya? Selain satu ini ya, jangan kemana-mana. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.